Emily apa Joker? Joker namanya. Joker namanya. Joker pakai Omen. Omen dimainkan sama Joker. Jadi Joker apa Omen? Tahu? Capek betul. Dia namanya ini ya, menyulitkan kita. Tapi lo sadar podcaster. ya, ini permainannya dari tim DG mematikan semua Archer. Karena dari Violet, tim- Joker, Hayate. Itu udah 3 Archer gitu kan. Tapi masih ada Latil. Masih ada Laville, masih. Tapi tornanya udah diambil. Sebenarnya emang dia sengaja biar Ternyata Chepenny. Oke sih, Chepenny punya full silet, punya full shot, punya piercing shot. Enak banget harusnya buat bisa ngasih press musuh gede banget. Tapi ada Rush. Wow. Dan juga ada seorang Mina yang diambil kali ini. Memang Mina bagus banget sih di patch ini. Ini Dia Mamon tuh kenapa sih tebel. badan? Mamon ada Mamon andukan daripada. Mamon yang mana sih? Pakai anduk loh, pakai selimut. Oh, yang warna merah. Iya, Itu dia lagi kedinginan tuh kali ya cacingnya. bisa jadi. Kedinginan itu dia. Selimutin Pak Selimut jauh. dengan kekayaan. Wah, dingin-dingin anak selimut dengan kayaan. Masih mending. Masih mending. Dibanding dingin gini enaknya masuk neraka. Wah, Buset. kan panas ya. Itu Pak di depan ini aja, depan tungku. Kalau enggak dispenser, air dispenser tuh celupin tangannya. Oke, tapi itu tentunya Wirau. 1 pick yang harusnya diamankan. Wirau dia lagi suka pakai jungle archer sih akhir-akhir ini. Jungle Kilgrot. Belut. Sang lele belut. Lele apa belut? Lele belut. Belut campur lele. Memang bisa begitu. Dia licin tapi dia suka mati pakai itu. Apa lensnya? Lens apa sih? Tombak. Disulah. Bisa. Oke, ini untuk pick dari kedua belah tim. Kalau menurut lo mana? Kalau menurut gue sih ya dari sebelah kanan. Soalnya lebih ke team fight. Iya. Kalau kiri komposisinya punya 4 pick loh semuanya loh. Dia punya Richard, dia punya Aoi. Tapi semuanya damage burst. Jadi kalau tim DG harus bermain dengan cepat. Kalau dia mainnya nggak cepat, diajakin team fight, tim Ark akan jauh lebih enak untuk memenangkan gamenya. Tapi yang sebelah kanan tuh lebih early banget gak sih? Bukan di sebelah kiri yang lebih early ya. Soalnya kalau di sebelah kanan kan ada Lubu, ada Kilgrot juga. Kilgrot juga kan cukup Kilgrot cukup deres. early-nya juga kan? nggak gitu kuat tahu. Dibanding sama Ras early-nya apa? Ras early-nya kuat banget. Rasma kayaknya dari early sampai late game. Iya, tapi early-nya pressure-nya gede sama ada Richard itu juga kuat banget early-nya. Oke, ini dia untuk gambar dari matchup dari kedua belah tim antara DG Sports melawan Archangel Divine. Dan kita akan segera masuk ke game-nya. Masih nunggu juga. Masih nunggu ya, kita masih nunggu untuk persiapan dan here we go. Kita sudah masuk ke Here we go. game pertama kali ini antara Archangel melawan tim dari DG Esports. Yang mana dari kedua belah tim ini jumpa kawan lama ya. Jumpa kawan lama, Jumpa bakal ada kawan sedikit lama banget nih, Bang. dikit ya. Reunian pastinya. Dan ini masih santai-santai aja ngambil creep yang di arah midland dan terlihat di sana di arah atas ada Chepenny. Dan memang kalau misalnya yang patch kali ini kebanyakan pada bergeraknya ke arah DS dulu sih untuk mengambil Spirit Sentinel untuk archer-archer ya. Karena dari Spirit Sentinel itu bisa dapetin gold dan juga heal-nya nih Bang. Oke, tapi tentunya kita lihat di mana di early game-nya masih bakal coba untuk bertahan aja, mana seorang Mavers coba bisa maju melihat seorang Mamon tentunya 0-0. Yes, takes the one. Kali ini tapi hanya natural object juga. Kita lihat masih akan coba tadi kaitin seorang Ayep ke arah bawah menghadapi seorang Albion. Tentunya dengan adanya Ayep dengan Torne harusnya bisa memberikan beberapa presence karena dia adalah range hero. Tapi di arah top lane juga kita lihat tampaknya Spirit Sentinel bakal terreset. Di reset dulu karena masih menunggu pergerakan dan udah ketahuan juga udah ada 4 orang yang jagain. Dan ini terlalu risky. Backdoor sudah sedikit terkena jungle strike mana satu orang Spirit Sentinel bakal coba untuk di war begitu aja kalau kita di mana tampaknya bakal coba di reset kembali. Masih ada Vital Fist yang digunakan oleh seorang Ras menuju ke depan juga coba di fight mana seorang Oi bakal masuk tapi Spirit Sentinel berhasil diamankan oleh seorang Nak menuju ke depan. First blood juga dengan seorang Mavers di sana. Dan sementara kalau kita lihat sini Mamon akan mencoba untuk bisa dead sky seorang Vital Fist yang hampir saja connect tapi masih bisa bertahan. Tapi di bawah juga Albion begitu tercicil di sana hingga cukup sekarat dan tentunya harus bisa kembali menjaga posisinya terlebih dahulu. Tapi lo lihat di mana sekarang sudah mendapatkan Dark Slayer juga di early game, bahkan akan menuju ke arah Abyssal Dragon di arah bot lane-nya.
Betul banget, itu udah kuat banget sih posisinya. Dan nih yang tadi itu berani banget si backdoornya langsung masuk dan dapetin 1 kill dari tim Archangel Divine tuh bang. Betul sekali, tapi tadi yang kill adalah yang kill support ya. Bukan support. Richter kan, si backdoor kan. Iya. Backdoor kan support. Support, Iya, iya. oke kita lihat tampaknya Abyssal Dragon bakal diamankan kembali oleh seorang Ayap di arah bawah. Tampaknya di arah mid lane Mamon coba untuk bertahan, masih coba di sini ada Dracomin yang bakal digunakan juga follow karena Saming ultimate dari seorang Ayap bakal digunakan juga. Masih ada Marco Hunter yang sudah dinyalakan, Tachi terkena stick stun, di kiting, masih ada pull shot digunakan. Tapi Mavers sedikit lagi masih bisa mundur, hampir saja penarikan yang sangat baik dari tim Archangel Divine, di mana tentunya tidak ada korban dengan fight yang begitu fatal di arah mid lane yang barusan terjadi. Wah itu bagus banget dari tim DG Esport, dia udah menang objektifnya dan juga warnya juga dapat menang 1. Ini menjadikan DG Esport itu lebih unggul ya di arah early ya. Padahal dari tim Archangel Divine itu hero-heronya kalau menurut gue ya ke arah early, soalnya dia ada seorang lugunya. Betul, tapi kita lihat juga di arah atas kali ini Albion akan coba untuk bisa maju juga, di mana seorang Nox coba untuk bisa mendapatkan 1. Yes, Nox bakal harus berhati-hati terlebih dahulu. Yes, hati-hati. Tachi di bawah juga bakal coba untuk menahan terlebih dahulu, di mana 0-0 masih bakal coba untuk bisa memastikan Mavers aman dulu aja. Backdoor mulai kelihatan cukup berani untuk bisa menjaga posisi jungle strike karena 1 orang pemain push tapi gunakan, masih bisa mundur juga 2 kali fusil yang diaktifkan tapi masih bisa mundur, di mana 3 pemain dari tim Ark akan fokus ke arah bot lane. Clearing wave begitu cepat dari seorang Ayap di arah top lane, tampak seorang Mamon akan coba dulukan duel melawan seorang Killgrot terpaksa mundur, tapi tentunya di mana wave berhasil di clearing. Dan sekarang seorang Senko akan fokus karena seorang 20 backdoor akan bergerak ke arah mid lane, di mana seorang Mavers mulai kelihatan juga masih akan coba di slash di sana, masih terlalu Marco Hunter. Jangan kita karena siapa-siapa, masih bisa lompat juga seorang Ayap coba untuk mundur, backdoor dalam masalah, masih coba untuk bisa jaga posisi. Hampir ini tebasan terakhirnya finalnya dari seorang di sana mendapatkan seorang backdoor masih bisa selamat. Wow, ini baik banget sih. Sekarang malah ambil buff red-nya yang berhasil dicuri oleh pemain dari Archangel Divine. Betul, karena dari buff merahnya juga kan nganggur. Soalnya tadi si Aoi-nya berdua di atas sama Mina untuk ambil Spirit Sentinel tuh bang. Yes, tapi kita lihat juga masih ada ultimate dari seorang Ayap bakal digunakan juga. Mavers dalam masalah maju ke depan juga, kita sini Michelle bakal digunakan begitu aja. Masih coba untuk mundur ke seorang Ayap, hati-hati sekali. Yes, Mamon coba melakukan duel di arah top lane melawan seorang di sana, tapi yes, Mamon bisa melakukan sedikit proxy ke arah belakang creep di arah tier 1. Masih bisa selamat pasti ya, dan kayaknya dari si Waduh, rednya pas lagi nembak gak ada, rednya lagi masuk ke bush ya. Oke, ya. tapi kita di arah bawah akan coba di clearing dengan begitu cepat oleh seorang backdoor. Dengan perbedaan gold juga nggak begitu jauh dari Udah ditahan. Oke, Awi bakal coba untuk Mavers. masuk. Marco Hunter masih ada coba lompatan ke arah samping, ultimate juga digunakan dari seorang Awi. Yes, tapi di arah top lane Dark Slayer bakal dimulai oleh seorang Lubu. Dan Albion akan mencoba untuk bisa sedikit mengganggu. Dark Slayer bakal gratis harusnya. Ya, bakal gratis. Sih. Bakal gratis karena Iya, tadi gratis. semuanya ada 4 orang di arah bawah ya. Itu menjadikan kesempatan yang bagus banget bagi Archangel Divine untuk memulai mendapatkan Dark Slayer yang pertama. Betul sekali, dan sementara itu kalau kita lihat di sini Wirau akan coba mengambil kembali buff red-nya di arah bot lane. Share of Love sudah dibawa oleh seorang Mamon. Dan di arah dari Naga, dari Abyssal Dragon sudah muncul. Mavers akan coba diincar begitu aja, di mana tampaknya jungle strike digunakan maju depan, tampaknya di sana si ultimate muncul ke belakang juga seorang Nax di sana. Harus berhati-hati, Abyssal Dragon bakal dikontes harusnya. Yes, bakal coba dicicil, terkena beberapa snap yang sangat baik. Dan tampaknya fusilat digunakan, tapi berhasil tersteal Abyssal Dragon-nya. Di mana tampaknya luar biasa fusilat in the last moment. Abyssal Dragon berhasil didapatkan oleh Archangel Divine. Sekarang kalau kita lihat dari segi objektif, mereka memiliki kedudukan yang sama. Kedudukan yang sama, 1-1, dapat 1 Dark Slayer dan juga dapat 1 Abyssal Dragon. Tapi ternyata di sana ada Mamon yang mencoba untuk melarikan diri terlebih dahulu. Ya, kita Bijudama, masih bisa auto friends tentunya. Tapi 2 lawan 1 terlalu sulit. Naxnya masih on the way ke arah atas. Bakal berhati-hati sekali. Dan Spirit Sentinel bakal diriset begitu aja, dibiarkan. Tapi masih Albion yang coba untuk menunggu terlebih dahulu di arah rumput, tapi di arah bawah tampaknya Marco Hunter bakal digunakan juga seorang Backdoor coba untuk menahan terlebih dahulu. Tapi kita lihat sini 3 pemain coba untuk bisa masuk Valve yang berhasil nggak connect ke siapa-siapa. Dan Kurus Eagle yang sudah didapatkan untuk bisa membuka visionnya terlebih dahulu. Dan kita lihat juga di arah bawah tentunya
masih bakal coba dipaksa untuk bisa mendapatkan tower dari arah bot lane. Backdoor harus mundur maju ke depan, ultimate digunakan oleh seorang Tachi. Dan sementara itu kita lihat di mana towernya di arah bot lane. Backdoor sudah terlalu low, bakal dikejar, hampir saja masih bisa selamat. Dan tower pertama berhasil didapatkan oleh tim dari Archangel Divine di arah top lane. Albion coba untuk menahan lawan 3 orang pemain lagi, bakal digunakan juga coba untuk bertahan, tapi tampaknya seorang ayam harus kembali sama di arah bot lane. Dan terlihat di mana seorang di sana Albion setidaknya bisa menahan walaupun tower akan tetap hancur, tapi tier 2 bakal hancur. Backdoor kelihatan bakal digunakan, pulsa digunakan, tapi tampaknya masih ada bakal terus bakal digunakan, tapi tentunya menahan gak bisa bertahan di arah high groundnya di bot lane. Bakal didapatkan towernya di mana satu kali tabrak. Beberapa tower bakal hancur, satu kali tembakan tank. Lah. Dikit lagi loh. Itu krip senderan hancur. Gak usah serang, krip senderan aja. Senderan ditiup ya, Iya. kayak langsung hancur. Tapi ini bagus banget dari tim Archangel Divine, dia langsung nyerang ke arah bawah ya. Karena ada informasi juga tadi di arah atas udah ada 3 orang. Dan mencoba untuk mendapatkan tower atas, ternyata cuma seorang diri aja dari tim DG Sport yang menjaga tower bawah. Jadi dari tim Archangel Divine bisa dapat ngebabat abis tower di bawah. Sisa sekali lagi mungkin. Betul, tapi kita lihat juga di mana di arah bot lane-nya sudah ada Holy Dragon yang sudah keluar juga. Tampaknya seorang Albion harus menahan terlebih dahulu. Mereka kan fokus ke Dark Slayer, di mana Aoi ada di atas. Ini bakal coba untuk di-trade atau bakal coba untuk di-contest. Oke, di-trade dan contest secara bersamaan. Terus juga ada Albion yang sudah coba berjaga. Mereka fokus ke arah Holy Dragon-nya terlebih dahulu, di mana Infinity Slayer bakal diambil yang pertama oleh tim dari Archangel, tapi Holy Dragon-nya bakal diamankan oleh tim dari DG Esports. Kalau menurut gue sih ya Bang, si Aoi-nya itu dia tuh mirroring ke arah ke Archangel Divine sih. Jadi dari tim DG Sport itu pas ambil Holy Dragon itu benar-benar safe, nggak bakal di-steal dari tim Archangel Divine. Oke, tapi tentunya Red Team Tower sudah berhasil dihancurkan. Akan coba untuk di-race aja di arah top lane. Archangel Divine akan mencoba mencari perhatiannya, di mana backdoor bakal dipaksa untuk mundur dulu aja. Dibiarkan naganya untuk jalan. Seorang Zero terkena sedikit Vital Fist. Masih ada seorang Lubu yang coba untuk menjaga. Maman kelihatan. Backdoor maju ke depan. Tampaknya seorang Maman mencoba untuk mundur, terlalu banyak damage. Masih ada fusion yang digunakan untuk bisa mengusir pemain dari dunia games. Tapi yes, kita lihat bakal kembali diperhati-hatikan kembali lagi blinding mana satu orang saja di arah mid lane. Dia bakal coba untuk bisa di-clearing terlebih dahulu. Seorang Maman bakal kelihatan juga bakal coba di-fight begitu. Seorang Seko bakal jauh depan, masih ada pakai pulsa digunakan, tapi tentunya bakal coba di-finish di sana. Masih ada Resi of Dragon Fist digunakan dan juga Odin Fist, tapi tampaknya 20 harus tumbang dengan pull shot yang sangat baik dari seorang Chepenny atau seorang 0-0. Dan mid lane satu time creep sudah cukup saja. Tunyunas akan coba untuk maju, bakal di-burst, masih bakal menggunakan ultimate juga digunakan, tapi tentunya seorang Tachi masih bisa bertahan. Masih ada shield, bakal coba ditahan oleh seorang Liliana, tapi backdoornya tampaknya harus mundur terlebih dahulu. Tapi tentunya Blue Team Tower masih dihancurkan. 0-0 masih bertahan. Satu kali pull shot, tapi Albion takes the kill. Dan mid lane tampaknya creep sudah dibawa menuju ke arah tier 1. Satu kali pull shot dan tower tier 1 mid lane bakal hancur menuju ke arah tier 2 yang bakal langsung digempur aja oleh pemain dari Archangel Divine. Mana seorang Aoi bakal coba menuju ke arah depan. Masih ada Mado masih menggunakan ultimate dari seorang Aoi, bakal digunakan ke arah depan. Tampaknya Ragi digunakan oleh seorang dari Lele. Kali ini menuju ke arah depan. Masih ada full shot digunakan 20, sudah cukup sekarat. Dan di arah bawah Nax akan coba untuk bisa clearing terlebih dahulu, tapi tentunya jungle-nya bakal dibotakin oleh pemain dari Archangel Divine. Betul, dibotakin ya biar lebih unggul lagi goldnya. Walaupun tadi pas di awal-awal DG Esport itu udah unggul loh dan sekarang juga masih unggul banget dari objektifnya, di mana dia tadi udah dapat 2 Dragon ya, 2 Holy Dragon dan juga 1 Infinite Slayer. Sorry, Dark Slayer pastinya. Infinite Slayer betul. Infinite ya? Archangel dapat Infinite, DG cuma dapat Dark Slayer. Oh iya betul. Oke, tapi tentunya Senko akan mulai bergerak ke arah jungle-nya, di mana Nax akan coba untuk bertahan. Mulai kelihatan lagi banding juga masih akan diusir oleh seorang Wirau terlebih dahulu. Yap, bakal pelan-pelan banget kembali. Pelan-pelan, karena kalau misalnya salah langkah lagi di Geisper itu bisa rugi banget, karena dia udah nggak ada pertahanannya lagi di bawah dan cuma sisa tier di ketiga aja, yang di tengah sama yang di atasnya. Oke, tapi Albion nampaknya akan coba untuk mengganggu aja. Red Bull berhasil diamankan, ayam bukan flicker di mana tampaknya masih ada backdoor, masih ada tampaknya di sana perkembangan yang belum digunakan, ultimate juga dibuang. Banyak sekali ultimate yang dibuang oleh pemain dari DG Esports. Iya, untuk melarikan diri kalau misalnya nggak keluarin ultimate, kalau misalnya bisa ngelawan diri dengan ultimate, kenapa enggak gitu? Kenapa nggak dibuang skillnya? Iya, kenapa nggak dibuang gitu? Yang penting selamat. Agak salah ya? Oh, agak salah. Iya, kalau misalnya ada pasti ngapain dibuang?
Enggak dong, kan selamat. Oh, selamat. Iya, tadi buktinya selamatkan si Nuxnya. Benar juga. Dan ternyata Archangel udah dapet Infinite Slayer yang kedua ya. Betul, dan sekarang mereka bisa ambil ke arah Holy Dragon kembali. Ini akan bisa mendapatkan objektif yang begitu menguntungkan untuk tim dari Archangel Divine. Pastinya, Yap. pastinya. Karena dari buff dari Holy Dragon itu akan menambahkan damage kalau nggak salah magic damage. Jadi kalau misalnya kena pukul, itu tuh bakal muncul-muncul listrik-listrik gitu loh. Belut listrik. Ya, bakal tersetrum-setrum ya. Iya, apalagi ada belut di situ. Kuat. Oke, tapi tentu di arah top lane seorang backdoor akan coba untuk men-setting wave-nya terlebih dahulu juga. Memenangkan di arah atas, tapi di bawah Albion bakal coba untuk melakukan push-nya. Karena bot lane beserta adanya big creep wave menuju ke arah bawah, tapi lu lihat 5 pemain sudah setup ke arah bawah. Betul. Sementara itu Dragonnya sudah bakal dikeluarkan di arah top lane oleh seorang Chapney. Mereka akan coba untuk memisahkan perhatiannya kembali. Mana Albion sudah cukup tanky. Lo lihat di mana itemnya sudah jadi beberapa item yang berbahaya beserta dengan adanya ini ya, Medallion of Troy. Iya, untuk merespek ke arah si Ras mungkin. Yes. Karena Ras itu magic damage kan. Oke, tapi tentunya seorang Aoi bakal mengejar seorang Killgrot ya. Ini lelenya dikejar-kejar sama naga. Oke, titisan naga. Tapi naga. lelenya lebih galak tuh. Lihat tuh, Lebih depan-depan galak tuh. karena dia lagi nyala tuh ultinya. Oke, tapi di arah top lane tampaknya naganya akan mulai sampai ke arah top lane juga, di mana Mamon coba untuk menambah masih 20 juga Fatal Vision digunakan Fusilet tentunya kali seorang Mamon mulai tercicil, masih ultimate dari seorang Toro digunakan juga, tampaknya seorang back terlalu depan. Baru Peter sudah nyala, tapi tentunya di mana kali ini Dragonnya sudah sampai. Wave dari mid lane sudah on the way kali ini. Dicicil-cicil towernya, tentunya bakal sedikit-sedikit mulai rusak juga. Dengan Lux akan coba untuk bisa menghilangkan dulu ke arah Dragon yang masih ada lane bakal digunakan di arah mid lane, akan coba di-fight begitu aja. Kita sini tampaknya tower bakal coba didapatkan, tapi juga di mana berhasil dipulangkan terlebih dahulu Dragonnya. Mid lane bakal coba diambil terlebih dahulu. Yes, kali ini bakal diamankan aja. Di arah atas ya, tapi clearing wave-nya tuh cepet banget sih Ayap ya. Iya. Karena ada mass initiation itu kan skalanya besar kan. Terus merata, jadi kalau misalnya dari tim Archangel Divine mau maksain buat nge-push tower agak susah juga. Betul, mereka harus bisa menangin Dark Infinite Slayer di ini sih. Infinite Slayer di menit 15. Iya benar Bang, dan lagi kalau misalnya Archangel Divine mau terlalu masuk, di sana kan dari tim di Sport itu ada Mina. Nanti kalau misalnya ditarik, udah habis dong berarti. Menit 15 itu Dark Lord Slayer ya? Iya, berganti ke mode malam. Mode malam. Oke, kita lihat tentunya seorang Wira bakal coba untuk maju juga, Vector mulai kelihatan juga masih ada jangka strike, Warrior Peter bakal digunakan juga, di mana 4 pemain coba untuk menahan terlebih dahulu. Dan hanya butuh kurang lebih 30 detik lagi untuk menunggu ke arah Dark Lord Slayer akan muncul di arah atas. Tentunya beberapa detik pemain dari Archangel akan sedikit memelankan temponya terlebih dahulu. Memelankan tempo, karena kalau misalnya dia memulai untuk ambil DLS, Mamon. Oke, kawan kiri war tampaknya masih Marvel Frost bakal digunakan ke arah bawah, tapi bakal dikejar Marvel Hunter. Menjadi satu flicker digunakan, saya masih bisa mundur juga, tapi kita lihat tentunya seorang backdoor terkena pulse shot, bakal mundur kali ini tentunya ke arah dari Dark Lord Slayer yang mungkin bakal diambil oleh pemain dari tim Archangel Divine. Mana 2 pemain dari DJ Sports sudah standby. Oh, cuma dipukul-pukul dikit aja karena diam-diam, di mana seorang Albion langsung aja menghancurkan tower, bukan tower tapi membawa wave ke arah bawah. Iya, membawa wave ke arah bawah. Dan tadi mau mulai Archangel Defense tuh mau memulai Dark Lord Slayer, tapi karena nggak ada Wirauya, jadi dia agak khawatir juga dan memutuskan untuk mundur. Dan sekarang ternyata dimulai lagi oleh tim Archangel Divine rupanya. Yes, kita lihat. Ayo ke reset. Kedua belah tim harus hati-hati sih. Kalau misalnya dari dunia games bisa ngerebut DLS, itu game bisa langsung berubah gak sih? Iya, masalahnya itu. Masalahnya DLS-nya terlalu kuat. Oke, kita lihat tampaknya masih akan coba untuk bisa maju ke depan. Ultimate dari seorang Tornado bakal dikasih begitu aja, masih lighting blinding. Oh bukan, tapi tampaknya Fire Television akan siapa-siapa. Tentunya akan coba maju seorang Naxxi di mana Dark Slayer akan coba di counter oleh kedua belah tim. Di mana masih ada skill yang bakal dilontarkan ke arah pemain dari Dark Slayer yang bakal tampaknya terreset kembali. Di sini tim Archangel nggak untung sih, karena mereka malah kecil sama Dark Lord. Mereka bisa mati juga kalau misalkan dipaksa komplit dari tim DG. Betul. Dan ternyata Albion tersesat di sana. Oh, masih bisa melarikan diri. Kukira bakal di-slain sama tim di Sport. Tapi tampaknya ini kedua belah tim harus hati-hati banget sih. Kalau misalnya dari tim Archangel Divine mungkin bisa nyulik si Ayepnya. Tapi bakal dijagain banget sih dari si Mamon dan juga backdoor ya. Apalagi Mamonnya juga pakai rune yang explosive shield yang pasti gak gampang mati. Karena sebelumnya juga udah pernah kan pakai Mina. Dan itu burst RP-nya tuh bener-bener kayak penggaris, tebel banget. Waduh, ini garisnya banyak ya? Iya, garisnya banyak. Oke, kita akan lihat
Dimana masih akan bertahan kembali tim dari Archangel kebingungan untuk bisa menutup game ya. Agak sedikit sulit mereka harus bisa ngandelin fusilat dari seorang Japanese sih. Harus tepat waktu sih, harus positioningnya harus pinter banget seorang Cheven itu. Tapi dari tim Archangel Divine juga pinter banget dari Albionnya, dia tuh selalu di bawah, jadi dia tuh mendistract. Sebenarnya kalau misalnya menurut gue ya, si Albion itu memecah konsentrasi dari DG Esport supaya teman-temannya yang di Archangel Divine itu bisa memulai untuk ambil DLS pastinya. Oke, tapi kita lihat juga di arah mid lane kembali akan coba dipaksa aja Wirau text another, di mana akan coba clearing wave terlebih dahulu. Albion trying to fight, kita lihat. Yep. Dan di sana si tornenya udah jadi itemnya lumayan banyak ya, udah jadi sepatu, udah jadi clef Santi, Silk Sting, Muramasa dan juga Bow of Slaughter. Berarti tinggal satu item lagi. Blood of Eternity kah kalau dengan item seperti itu? Iya betul banget, karena udah jadi ya pedangnya. Oke, backdoor dalam masalah akan ditabrak oleh 5 pemain. Tentunya masih ada ultimate dari seorang Ayam maju ke depan, menyisir 4 pemain juga masih ada ultimate dari seorang Tachi maju ke depan, tapi backdoor masih butuh mundur dan bakal kembali serangan bertahan. Mamon terlalu banyak damage maju ke arah belakang. Mereka menang jumlah 4 lawan 5. Ini akan menjadi momen yang sangat baik untuk setting wave dan memulai ke arah Dark Lord Slayer kali ini. Dan pastinya, tadi kalau nggak salah DLS-nya dapat sama siapa ya? Oh, dapetnya berarti sama tim dari DG Esports ya? Wah, sama DG Esports, tapi diam-diam sudah diambil sama DG tersteal. Dan ini kita lihat dari bawah, Nax dalam masalah bakal coba di-post. Tentunya 3 pemain, coba didorong ke 20. Ultimate dari Ayap digunakan, Mampers harus mundur. Tapi kita lihat si Tachi maju ke depan. Tapi tampaknya, oh my god, 2 pemain hilang. Tersisa hanya seorang Senko saja. Dan 2 dan lawan 1, tapi Rasnya terculik oleh seorang Senko di sana. Waduh. Sisa 1 pasti bakal mundur dulu sih dari tim. Masalahnya wave di bawah itu udah menang sama tim dari Archangel. Oke, udah balik, backdoor udah balik. Tapi pasti bakal mundur lagi sih dari tim DG Esport, karena dari tim sebelah kanan juga bentar lagi bakal muncul lagi, udah pada respawn. Dan ini beresiko banget untuk seorang Ayap walaupun dia udah ada Blade of Eternity juga. Tapi seenggaknya dia bisa ambil sampai 2 tier sih. 2 tier lumayan, bisa kecuri, udah enak. Nah apalagi tuh bang, yang DLS sekarang itu tuh dia hilang defensive tower itu. Waduh. Jadi semakin lemah juga towernya, semakin cepat untuk ditumbangkan towernya. Oke, apakah DG bisa menutup gamenya kali ini? Tentunya di mana sudah kembali respon semua player dari Archangel Divine. Yes, bakal coba untuk dipulangkan dulu aja di sini Dark Slayer-nya. Ya pastinya karena udah tidak ada yang jagain lagi dan harus mengatur inisiasi lagi dari tim DG Esport, mengatur rencana mungkin dengan manajemen creep atau bisa trapping di arah mid lane pastinya. Oke, tapi kita lihat juga tampaknya Blade of Eternity itu dibawa oleh seorang Mamon kali ini. Ayo si Dead Sickle juga yang bakal dipegang oleh seorang Nax. Betul, dan terlihat di sana si Hayate, bukan Hayate, Torne udah jadi sampai Blade of Eternity. Oke, Albion dalam masalah masih ada mark of the Hunter, tapi masih bisa mundur juga. Yes, memaksa seorang Albion untuk pulang tanpa adanya ultimate kali ini untuk seorang Albion. Sebenarnya Chevening-nya udah sakit banget sih, karena dia udah sampai Blade of udah sampai Dead Sickle. Dan udah ada Muramasa juga, udah ada Clef Santi juga, ada Vampire Talon. Tapi dia ini agak beresiko gitu ya. Oh mungkin tadi Blade of Eternity-nya udah dipakai mungkin ya. Langsung diganti. Terus diganti. Iya, bisa Jadi Dead Sickle. Oke, tampaknya Wirau coba untuk mundur, masih akan coba ditabrak mana 0-0 akan terculik pertama, masih ada tampaknya seorang di sana coba di fight ke arah belakang di mana tampaknya Albion dalam masalah. Bakal ditabrak. Kali ini Albion coba untuk mundur, Nax coba untuk mengejar. Kali ini di arah mid lane, mana wave sudah mulai akan masuk menuju ke arah tier 3 di arah mid lane atau ke arah high ground, masuk ke depan. Si orang mau coba untuk menahan, tapi masih bisa diserap untuk bisa menahan sedikit waktu kita, tapi nggak begitu lama. Dan tampaknya tower high ground bakal hancur menuju ke arah core yang sudah mulai terbuka. Tapi kita lihat sini Maverick coba untuk menahan juga, di mana tampaknya seorang Albion harus mundur terlebih dahulu. Tidak ada creepnya on the way. 3 lawan 5. 3 lawan 5 akan coba untuk dipaksa. Kalau kita lihat mana Albionnya coba untuk bisa maju, di mana Creep akan coba fokus, di mana Nax-nya akan fokus ke arah core yang sudah mulai terbuka di tahun aja, di mana seorang Senko bakal tumbangkah, mencoba untuk mundur. Masih ada Magna Frost, tapi tampaknya seorang Nax bakal hilang di sana, dan juga Senko bakal tumbang. Masih ada Mamon, masih ada Blade of Eternity juga dari seorang Liliana, dan tidak semudah itu untuk menutup gamenya. Tidak semudah itu, harus mundur lagi, tapi agak susah juga karena DLS itu masih cukup lama untuk respawnnya lagi. Mungkin bisa trapping kali ya. Tadi si Nuxnya itu sempat overextend, dia mengejar si Albionnya, tapi Albionnya masih sempat selamat. Tapi tadi si Nux juga sempat tumbang kena tower, tapi karena ada hidup lagi dia masih bisa selamat. Oke, tapi sebentar itu kalau kita lihat di mana seorang 0-0
Masih akan coba ambil ke arah jungle. Tapi sini Dark Lord respon ya? Slayer udah muncul lagi. Dan Sudah bakal muncul keluar lagi harusnya. Dan harusnya, tapi AOE-nya masih di arah bawah sih. Pasti kedua belah tim juga nggak mau ambil resiko. Cuman kalau misalnya dari tadi gue lihat ya, si AOE-nya itu selalu mencari si Albion nih. Iya, bakal di sweeping sih. Iya, pasti dicari-cari terus sih. Oke, kita akan lihat pelan-pelan banget. Yes, backdoor masih bisa ngedot sedikit aja. Wirau maju ke depan. Oke, coba untuk predik kita lihat di mana di arah Dark Lord Slayer-nya bakal coba untuk dikontes kah oleh kedua belah tim kali ini. Di mana mereka masih akan cukup berhati-hati terlebih dahulu aja. Fenty terkena sedikit damage juga di mana terlalu seorang backdoor coba untuk mundur sedikit. Masih ultimate dari seorang Ayep mengenai satu orang Mavers dari orang belakang. Backdoor masih cukup tanky. Dan kita lihat di mana pemain dari Dunia Games harus kembali berjaga jarak. Kita sudah masuk ke late game. Sangat-sangat late game sih, udah Yes. 22 menit. Jadi ini di arah bawah si Indus kayak agak kebingungan mau masuknya kayak gimana. Oke, tapi Dark Lord Slayer sudah akan dimulai di mana kali ini junglernya nggak ada di arah atas AOE-nya. Ini akan menjadi informasi cukup banyak, tapi masih ada Mark the Frost dari seorang rasnya. Dan tentunya untung skill dari Wirau nggak kena, hampir aja. Nggak kena, wah ini keuntungan banget bagi tim Arsenal Divine. Kayaknya bakal backdoor ternyata. Ya, maju ke depan tapi masih ada retaliate yang bakal digunakan juga. Coba untuk bisa digunakan kali ini mana seorang Mamon masih ada Rock Shield yang bisa diaktifkan. Mereka akan fokus tentunya ke arah dari Dark Lord Slayer. Jadi kalau misalnya kena kalau misalnya aktifin Rock tuh hilang semua ya. Iya, tapi kita lihat juga tampaknya di mana Nax masuk terlalu dalam, masih ultimate, tapi tampaknya kejebak di belakang tembok kali ini. Seorang Nax dalam masa tampaknya masih bisa mundur kali ini. Oh my god, belum berakhir tapi Ayep masih ada Blade of Eternity dan bakal tumbang dan Sickle diganti tempat tampaknya terlambat di sana. Dan tentunya kita lihat di mana di arah mid lane-nya 4 kembali lawan 5. Ark kembali bisa menahan posisinya. Masih bisa. Dan ya bisa menang lebih unggul jumlah. Lebih unggul. Dan kayaknya Arsenal Divine bakal dapetin Dark Lord Slayer yang kedua kali ya. Yes, tapi Dark Lord Slayer yang kedua. Lu lihat 0-0 satu kali pull shot, boom, hilang. Dan Dark Lord Slayer bakal coba diambil, backdoor mulai kelihatan juga di mana dua pemain masih fokus ke arah Dark Lord Slayer terlebih dahulu yang bakal coba diambil. Kita lihat. Yes, ini bakal gratis Dark Lord Slayer yang pertama untuk Archangel Divide. Karena yang pertama diambil oleh DG Esports. Oh iya, tadi sempat dicuri ya sama AOE-nya. Dan sekarang didapatkan oleh tim Archangel Divine. Oh ini bakal susah banget DG Esports untuk mempertahankan tower karena dari DLS itu mengurangi defense. Karena itu di beberapa kali ya, di beberapa permainan kalau misalnya udah sampai Dark Lord Slayer itu timnya yang dilawan tuh jadi bingung. Benar, karena cuma cari momen. Iya, harus nge-slain DLS-nya dulu ataukah harus ke hero-nya dulu. Kalau misalnya mau ke hero-nya dulu, DLS-nya itu nyerang ke tower terus. Tapi kalau misalnya serang DLS-nya dulu, hero-heronya ngejar-ngejar kita. Oke, kita akan intip terlebih dahulu di mana ada adegan backdoor, ada adegan backdoor, ada adegan backdoor, ada adegan backdoor, ada adegan backdoor. Dunia Games bakal coba untuk masuk. Karakor coba untuk ditabrak. Tentu di mana tadi Trina Archangel akan coba bisa masuk juga. Pemain dari DG akan mencoba komen Karakornya apakah akan berhasil tutup game yang dengan satu kemenangan oleh pemain dari DG dan berhasil dimenangkan oleh Dunia Games 1 poin. Wow, kebede loh. Adegan backdoor. Gue udah curiga tuh, soalnya mereka ngumpet di hutan berempat, diem aja tuh geraknya berbarengan ya kan. Iya. Diam di hutan, kormu kuhantam. Waduh. Langsung selesai. Tentunya tadi sebetulnya keunggulannya adalah dari DG. 子供たちに捧げるもっと歌い続けるいつまでも変わりなくここで歌ういつもそばにいるメロディーこのメロディーをみんなの心にいっぱい満たしてあげる